masyarakat Indonesia itu hobi berhutang. Benar apa tidak? Menurut data dari OJK bulan Juli tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 37% piutang dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa paylater. Itu artinya semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas atau jasa tersebut. Bahkan kenaikannya cenderung tinggi, yaitu di angka 37%. Nah, mungkin kenaikan ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan penyedia jasa kredit. Apakah ini menjadi masalah yang serius? Tentu saja kalau kita lihat di masyarakat, kita melihat tetangga-tetangga kita melihat saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, itu kita seringkali berurusan dengan utang, baik itu kepada bank, ataupun koperasi keliling, ataupun secara online yaitu paylater dan juga pinjol. Ini fenomena yang beberapa tahun terakhir itu menjadi marak. Dan permasalahannya adalah banyak sekali masyarakat yang kesulitan membayar hutang. Ini yang jadi poin permasalahan utamanya. Apa penyebabnya? Yang pertama kita lihat dari segi regulasi. Dari pemerintah sendiri itu belum ada regulasi yang ketat untuk mengatur di mana orang itu bisa mengambil pinjaman. Karena kita lihat memang sangat mudah sekali kita mendapatkan pinjaman, baik itu offline maupun online. Kalau offline itu kita bisa ke bank atau bank yang keliling atau koperasi keliling itu bahkan syarat-syaratnya itu sangat mudah, penerimaan pinjamannya itu cepat, dan juga itu ditawarkan secara masif ya. Artinya ditawarkan itu dari rumah ke rumah. Kalau online itu juga tidak kalah mudahnya. Kita bisa mengajukan pinjol dengan syarat hanya KTP. Kita bisa mengajukan seperti paylater. Itu juga syaratnya sangat mudah. Artinya dari pemerintah sendiri memang belum ada seleksinya. Orang itu bisa menerima pinjaman seperti itu. Kalau kita lihat dari segi masyarakatnya, masyarakat kita itu memang literasi keuangannya masih sangat rendah. Artinya banyak sekali yang belum bisa mengelola keuangan itu secara bijak. Buktinya banyak dari masyarakat kita yang mengajukan pinjaman itu untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent atau tidak terlalu diperlukan. Seperti misalkan untuk membiayai acara-acara yang tidak seharusnya diperlukan, seperti acara ulang tahun atau selamatan atau acara-acara lain yang sifatnya itu tidak wajib begitu. Kemudian juga
untuk membeli barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Misalkan untuk membeli TV yang bagus, untuk membeli HP yang bagus. Kadang-kadang ketika punya uang tapi tidak cukup untuk membeli HP misalkan, itu banyak sekali orang yang meminjam uang di bank keliling itu sebagai tambahan untuk membeli HP. Kemudian mereka mengangsurnya. Ini menandakan bahwa literasi keuangan dari masyarakat itu masih sangat rendah. Padahal kalau kita membeli sesuatu barang itu, apabila kita belum mampu membelinya kemudian kita mengambil kredit atau pinjaman, itu malah jatuhnya itu kan lebih mahal. Kita ini yang harusnya itu belum mampu untuk membeli barang tersebut, kita malah memaksakan membelinya dan kita malah membelinya dengan total harga yang jauh lebih mahal. Ini kan secara hitungan merugikan sekali. Kalau kita lihat dari sisi kehidupan modern, itu kan kehidupan kita ini sekarang sifatnya sangat konsumtif. Coba kita bandingkan dengan zaman dahulu, variasi kebutuhan hidup kita saat ini pasti jauh berbeda dan jauh lebih banyak. Misal kita dulu tidak pegang HP, sekarang ada HP. Sekarang kita harus beli pulsa, harus beli kuota, harus servis kalau ada kerusakan HP. Itu kan sudah menimbulkan banyak sekali biaya. Kita beli motor. Motor itu juga perlu perawatan, perlu servis. Ketika digunakan perlu bensin. Ketika jatuh tanggal pajak kita perlu bayar pajak. Itu biaya juga. Belum lagi kita kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, kebutuhan makan kita. Kadang-kadang kebutuhan makan kita kadang-kadang tidak seperti zaman dahulu yang makan itu seadanya. Kalau sekarang makan kita bervariasi, bahkan kita tidak hanya makan makanan yang utama, tapi kita juga jajan juga. Kita kadang-kadang kalau anak muda kita sering nongkrong, mungkin di kafe yang itu semua menimbulkan biaya-biaya yang cukup besar. Akhirnya ketika biaya-biaya tersebut menggerus keuangan kita, kemudian kebutuhan kita secara hitungan masih lebih tinggi dari penghasilan kita malah jatuhnya larinya ke hutang. Ini malah semakin menimbulkan masalah lagi. Akhirnya kalau utang-utang kita sudah numpuk, ujung-ujungnya kita menjual aset. Misal kita punya tanah, maka kita jual tanah untuk membayar hutang-hutang kita yang sudah menumpuk. Itu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan itu terjadi juga di kerabat saya ya. Saya melihatlah banyak sekali orang-orang yang seperti itu karena hutangnya itu sudah menumpuk, baik itu utang offline maupun online. Lama-lama menumpuk, akhirnya ya jual aset solusinya. Terus yang tidak punya aset bagaimana?
itu malah lebih susah lagi. Ya akhirnya kita lihatlah banyak sekali masyarakat yang merasa kesusahan lah untuk bayar hutang ini. Dan ini menjadi permasalahan yang menurut saya sangat besar di Indonesia. Terus solusinya bagaimana? Yang pertama tentu saja dari pemerintahnya sendiri. Tinggal perketat lagi regulasi hutangnya, dan masyarakat dan pemerintah itu juga jangan mendidik masyarakat untuk mudah-mudahan berhutang. Karena dari pemerintah sendiri seringkali kadang-kadang justru menyediakan fasilitas-fasilitas hutang seperti KUR misalkan. Itu juga menurut saya sangat tidak efektif. Yang paling penting justru kalau ingin meningkatkan kualitas UMKM itu bukan dengan KUR, tapi dengan pelatihan-pelatihan bisnis, pelatihan-pelatihan mengelola keuangan dalam bisnisnya seperti itu, daripada menyediakan modal dan modal. Yang paling penting ilmunya terlebih dahulu. Ada modal, kalau tidak ada ilmu juga bisnisnya bakal berantakan, dan banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya malah sisa hutangnya. Yang penting regulasi itu harus diperketat agar perusahaan-perusahaan itu juga tidak dengan mudah memberikan kredit-kredit kepada masyarakat. Yang kedua, tentunya solusi untuk masyarakatnya harus diberikan pendidikan atau literasi keuangan yang memadai. Artinya memang dari muda atau di bangku-bangku sekolah itu harusnya sudah ada pendidikan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, agar masyarakat itu tidak terjerumus kepada produk-produk keuangan yang menyesatkan. Mereka juga harusnya bisa lebih bijak menggunakan uang untuk keperluan yang sifatnya itu memang urgent atau diperlukan. Tidak seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali yang masyarakat yang tidak bijak menggunakan uang. Itu yang paling penting ya. Jadi pendidikan mengenai literasi keuangan itu harus digalakkan secara menyeluruh dan secara masif. Mungkin itu saja video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung di video saya ini. Ya, semoga kita bisa memanfaatkan uang itu secara bijak agar kita bisa terbebas dari yang namanya hutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.